Sumber daya alam di Merauke memberi banyak manfaat, bukan hanya sebagai pemenuhan kebutuhan sehari-hari saja, melainkan juga menjadi penggerak perekonomian khususnya di Papua. Merauke, surganya beragam jenis ikan dengan nilai ekonomi tinggi. Ikan kakap putih menjadi incaran untuk dimanfaatkan gelembung renang dan daging ikannya. Gelembung renang sudah menjadi komoditi yang baik di pasaran. Permintaan bukan hanya dari lokal, melainkan daerah-daerah lain hingga ekspor ke Cina. Kita nampung karena permintaan cukup banyak juga. Akhirnya kita pada saat itu memang ambil dari warga atau nelayan-nelayan sekitar. Di sisi lain, daging ikan kakap putih belum dimanfaatkan secara optimal. Rendahnya harga daging ikan, daya muat kapal dan tempat penyimpanan ikan yang terbatas menyebabkan nelayan membuang daging ikan hasil tangkapannya di laut. Kadang takutnya kita buang-buang ikan saja begitu. Ikan masih baru, tidak ada nampung, ya terpaksa kita buang. Merauke itu luar biasa. Gelembungnya diambil, ikannya dibuang. Padahal itu kalau dikelola luar biasa itu, nilai tambahnya tinggi. Pemerintah juga menghadapi tantangan perindustrian pasokan ikan yang tidak maksimal akibat dari terbatasnya jalur logistik di wilayah sekitar Merauke. Letak geografis yang kurang menguntungkan, akhirnya membutuhkan ongkos biaya yang sangat mahal. Sehingga untuk produk ikan asin dan produk-produk lainnya itu kalah bersaing sebenarnya. Karena tadi ada ongkos yang harus dibayar mahal. Sedangkan volume produksi ikan kakap putih sejak tahun 2016 sampai tahun 2020 rata-rata meningkat 2,45% per tahun. Kami biasa mencari, menampung dapat ikan, tidak tahu cara kami mau pasarkan kemana, kemudian kami tidak punya tempat penampungan. Minimnya penampung ikan dapat diatasi dengan memperluas jalur logistik perikanan yang harus didukung oleh kebijakan pemerintah. Solusi lainnya adalah pelatihan pengolahan daging ikan serta bekerja sama dengan berbagai pihak agar pemasaran dan kualitas produk terjamin. Kelompok ini kita ibu-ibu dari perikanan bisa ajar kita untuk buat pilus ikan sama abon ikan. Harapan saya untuk ibu-ibu di perikanan supaya bisa bantu mencari pasaran ini. Pemerintah juga meningkatkan pengawasan dan penegakan regulasi perikanan. Nelayan harus mendaftarkan kepemilikan kapal ke dalam sistem identitas kapal nasional. Selama tahun 2018 hingga 2020, DKP Kabupaten Merauke mencatat jumlah izin usaha kapal nelayan di bawah 10 GT masih sangat rendah. Pemilik kapal itu belum terlalu paham menyangkut prosedur pengurusan perizinan untuk misalnya mengukur kapalnya, kemudian mendaftarkan kapalnya sebagai kapal Indonesia. ETSI 2 mendukung usaha pemerintah juga memastikan hasil tangkapan ikan kakap putih di wilayah Merauke dapat dikelola secara berkelanjutan, sehingga memberi peluang mata pencaharian dan memastikan ketahanan pangan bagi masyarakat lokal. Sejauh ini, ETSI 2 telah melakukan registrasi TDKP dan akan dilanjutkan dengan pelatihan penggunaan e-logbook bagi nelayan yang berbasis di Merauke. Upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan dilakukan melalui pendekatan perikanan berbasis ekosistem atau dikenal dengan Ecosystem Approach Fishery Management atau EAFM. Untuk memperkuat pendataan perikanan, sistem pemantauan perikanan berbasis masyarakat dan mendukung fasilitas forum tindak pidana perikanan di Papua. ETSI 2 program, it's a regional initiative which is focusing on the sustainable management and protection of the Arafura and Timor Seas region. We aim to strengthening existing resource management systems by focusing on capacity building of the community as well as knowledge transfer. And in doing so, we ensure that women have equal access to marine resources and also contribute to natural resource management. Dengan berlangsungnya tata kelola ekosistem perikanan yang baik, maka akan terjamin pula kehidupan masyarakat di masa yang akan datang, serta kejayaan maritim Indonesia yang berkelanjutan.